Halo, selamat pagi anak-anak yang baik. Apa kabarnya di pagi hari ini? Kembali lagi kita belajar mata pelajaran PPKN. Nah, pada pagi hari ini kembali lagi kita belajar mata pelajaran PPKN. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang menyebutkan sikap sesuai sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, itu ya. Itu materi untuk kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita harus awali dulu dengan doa. Mari anak-anak sekalian mengambil sikap doa yang baik, melipat tangannya, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang siapkan buku paket 2E. Ya, Ibu ulangi, silakan buku paket tematik terpadu 2E dan buka ke halaman 78. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian menyiapkan buku paket tematik terpadu 2E dan buka ke halaman 78. Nah, di sana di halaman 78 ya, di halaman 78 ada judulnya di sana adalah Ayo Membaca. Nah, bagaimana? Apakah sudah dibuka buku paketnya? Buku paket tematik terpadu 2E dan buka ke halaman 78. Nah, begitu sudah membuka buku paketnya di halaman 78, di sana ada judulnya Ayo Membaca. Nah, ingat kembali pelajaran PPKN, di sana ada gambar atau simbol jari-jari tangan. Ada jari-jari tangan berwarna hijau, kuning, biru, dan putih. Nah, itu adalah tanda pelajaran PPKN. Oke, di sana judulnya adalah Ayo Membaca. Nah, tadi materi kita yang sudah Ibu sebutkan adalah menyebutkan sikap sesuai sila keempat Pancasila di tempat bermain. Nah, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan simbolnya adalah kepala banteng. Nah, kepala banteng sebagai simbol sila keempat Pancasila. Oke, mari kita baca bersama-sama di sana ya, karena perintahnya adalah ayo membaca. Nah, anak-anak sekalian yang saat ini sedang belajar dari rumah bisa sambil membaca di buku paket kalian ya. Nina dan teman-teman bermain galasin. Mereka membagi kelompok. Pembagian kelompok dilakukan dengan adil. Mereka membagi kelompok dengan musyawarah. Musyawarah sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tahukah kamu bunyi sila keempat Pancasila? Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, di sana ya ada contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ada 3 gambar, kalian bisa perhatikan bagaimana
contoh sikap mereka di sana. Yang pertama, mereka sedang berada di ruangan kelas, ya, sedang belajar bersama ibu guru di sana. Dan kalimat yang menjelaskan tentang gambar itu berbunyi, musyawarah pemilihan ketua kelas. Nah, musyawarah pemilihan ketua kelas. Jadi ketua kelas ini ya dipilih sesuai dengan kesepakatan bersama, dipilih sesuai dengan keputusan bersama. Jadi tidak ada memilih ketua kelas itu kamu harus jadi ketua kelas. Nah, gitu ya. Kamu harus jadi wakilnya. Nah, itu namanya kita memaksakan kehendak kita sendiri, ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan atau memakai kehendak bersama, ya, harus ada musyawarahnya, ya, harus ada pembicaraannya terlebih dahulu, siapa yang kira-kira mau menjadi ketua kelas. Nah, gitu ya. Kemudian di gambar yang kedua, ini keluarga Nina sedang berkumpul di ruang keluarga, ya. Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Mereka sedang bermusyawarah, ya, untuk menentukan tempat berlibur. Nah, keluarga Nina ini sedang bermusyawarah untuk membicarakan kemana mereka akan berlibur. Nah, begitu ya. Biasanya kalau berlibur ini adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Nah, untuk memilih tempat yang menurut kita menyenangkan itu harus dibicarakan dengan keluarga. Aku mau berlibur ke sini, misalnya. Aku mau berlibur ke pantai, atau aku mau berlibur ke candi, misalkan begitu ya. Atau aku mau berlibur ke kebun binatang. Nah, gitu ya. Kemudian di gambar yang ketiga ini ada gambar anak-anak, ya. Mereka sedang berada di sekolah. Apakah yang mereka lakukan? Nah, kalimat di bawahnya yang menjelaskan tentang gambar itu adalah musyawarah menentukan jenis sumbangan untuk korban bencana alam. Nah, jadi baru-baru ini ada kejadian contohnya seperti korban banjir, bencana banjir yang menimpa Kalimantan Selatan. Nah, banyak sekali saudara-saudari kita di sana yang kekurangan makanan, kekurangan tempat tinggal, ya, kekurangan pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Nah, banyak orang yang memberikan sumbangan, ya. Banyak orang yang memberikan partisipasinya, yang membantu saudara-saudari kita yang kesusahan. Kemudian di bawahnya ada pertanyaan, apakah kamu pernah melakukan sikap seperti gambar? Ayo ceritakan pengalamanmu tersebut. Nah, seperti apa sikap kalian? Ceritakan, ya, bagaimana pengalaman kalian dalam menerapkan sikap yang menunjukkan bahwa itu adalah contoh sikap dari sila keempat Pancasila. Nah, jadi contoh sikapnya itu kalian bisa ceritakan, ya, ceritakan dan dibuatkan dalam bentuk video, ya, dibuatkan dalam bentuk video. Nah, itu dia ya untuk tugas pelajaran PPKN hari ini, hanya satu saja tugasnya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Nah, anak-anak, untuk pelajaran PPKN hari ini, Ibu rasa Ibu cukupkan dulu sampai di sini, ya. Di pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas lagi tentang pembelajaran PPKN kita. Nah, jadi anak-anak, untuk pelajaran PPKN hari ini, di akhir kata Ibu mengucapkan selamat mengerjakan tugas di rumah, tetap semangat, dan sampai jumpa.